warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling layak dan paling pantas untuk disembah, dipatuhi, dicintai, dan zat yang memang satu-satunya berhak untuk menetapkan hukum, karena dia menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, serta dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia paling sempurna, pemimpin anak Adam dan Rasul pada hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah sang pencipta dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Pertama-tama tentu saya mohon maaf teman-teman karena telat, dan ini qadarullah memang sangat macet tadi, sampai saya lihat banyak sekali aparat yang turun tangan. Saya nggak ngerti ada masalah apa, tapi insya Allah menunggunya di majelis ilmu tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan kita masuk ke dosa besar ke-14, masalah minum khamar walaupun tidak sampai memabukkan. Khamar teman-teman sekalian, istilah dalam agama kita, kata para ulama adalah alladhi yukhammirul aql, segala sesuatu yang mengubah fungsi akal manusia menjadi atau keluar dari jalur yang sebenarnya. Misal berlebihan dalam percaya diri, lupa ingatan, lupa batas-batas larangan, atau apapun istilahnya yang mendekati itu, semuanya namanya khamar. Khamar ini bisa cairan, bisa serbuk, bisa dalam bentuk suntikan kalau sekarang, bisa dalam bentuk apa saja. Kapsul pun juga masuk di dalamnya. Pokoknya semua yang bisa mengubah seseorang dari jalur normalnya, membuat penasaran, percaya diri berlebihan, dan itu memang fungsi semua daripada khamar. Fungsi daripada khamar. Apapun alasannya hukumnya haram, dan bahan dasar khamar sekarang yang cair lebih banyak kepada alkohol. Sementara bahan dasar dari serbuk biasanya dari daun-daunan seperti kita tahu, daun ganja dan yang sejenisnya. Kemudian sisanya digabungkan antara keduanya. Biasanya digabungkan dari bahan dasar daun-daunan tadi yang terlarang itu, kalau biasa kita sebutkan dengan narkotika, kemudian dicampur dengan cairan alkohol yang memabukkan. Teman-teman sekalian, landasan hukum daripada khamar ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih berbunyi, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Semua yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, maka sedikitnya haram. Ini landasannya. Misal orang konsumsi alkohol 1 liter mabuk, berarti setetesnya haram. Memakan daun ganja kalau banyak membuat dia fly, membuat dia percaya diri berlebihan, membuat dia keluar dari normal pikiran dia atau normalnya dia manusia, maka secara otomatis ini juga masuk dalam hal yang sama. Mengkonsumsi sedikit saja tetap haram. Jadi tidak pantas kalau ada orang mengatakan, beranjak daripada hadis ini, saya minum misal sebuah minuman yang alkoholnya cuma 5% kok, nggak memabukin saya. Emang pada saat itu tidak mabuk, tapi hadis Nabi tadi jelas, yang kalau dikonsumsi banyak, coba minum 10 kaleng misalnya, atau 20 kaleng, atau 100 kaleng, mabuk nggak? Mabuk juga. Maka yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, sedikitnya haram. Nabi kita Muhammad SAW juga menyebutkan khamar ini dengan ummu khaba'ith, induk daripada keburukan. Tentu saja kalau orang misalnya disuruh berzina, sementara dia masih biasa saja, mungkin pikirannya masih normal, dia mungkin masih bisa menolak, atau disuruh membunuh misalnya. Tapi kalau dalam kondisi dia mabuk, maka dia bisa melakukan semuanya. Dia bisa membunuh, dia bisa berzina, dia bisa melakukan apa saja. Terlebih lagi kalau orang itu sudah melampaui batas dalam mabukannya. Di dalam Islam, pemabuk itu hikmahnya, kalau mabuk dicambuk 40 sampai 80 jerah, tergantung kondisi dan keadaan. Karena di zaman Nabi SAW peminum khamr dicambuk 40 kali. Di zaman Umar bin Khattab dilipat gandakan menjadi 80 karena banyaknya peminum khamr. Khamar ini teman-teman sekalian, dicambuk dalam Islam memiliki hikmah yang luar biasa nih. Subhanallah, saya sempat mengikuti cuplikan terbaru, tapi masih dalam bahasa Arab oleh teman-teman yang berusaha
di Timur Tengah yang mengupdate banyak informasi, judulnya Hal Ta'lam. Apakah kamu sudah tahu? Gitu. Salah satunya di situ saya baca atau saya lihat cuplikannya tentang apakah Anda sudah tahu kenapa Islam menerapkan hukum cambuk bagi pecandu minuman keras, bagi orang yang memiliki kelainan seksual sehingga terus berzina. Kenapa harus cambuk? Ada beberapa dokter dan medis di Rusia, mereka mengadakan penelitian dan menemukan di punggung manusia itu ada urat-urat saraf yang berpengaruh kepada hal yang berhubungan dengan kecanduan, terutama berhubungan dengan kecanduan minuman keras, narkotika, hiperseks yang berlebihan. Maka hukumnya ya menurut medis harus dicambuk, dan didatangkan beberapa cuplikan. Ada laki-laki yang kecanduan minuman keras, narkotika, ada yang kecanduan seksual ini, kemudian dibaringkan di ruangan medis, lalu dokter laki-lakinya mencambuk punggungnya untuk memastikan bahwasanya urat saraf itu kena cambukan tadi dari luar, dan dia berhenti seketika. Subhanallah, orang itu berhenti untuk menjadi pecandu minuman keras setelah dicambuk, dan hitungan medis 40 sampai 80 sekarang. Dan di dokter-dokter di Eropa sekarang lagi dikembangkan untuk dicambuk ini bayar $60. Alhamdulillah dalam Islam gratis. Siapa yang siap dicambuk, Anda semua siap cambuk gitu kan. Jadi kalau ada pecandu minuman keras datang, nih saya candu minuman keras, gimana caranya? Sini buka punggung kamu, saya cambuk gitu kan. Dan itu memang terbukti secara medis, dan sekarang sudah menjadi terapi medis yang lagi terkenal, karena pecandu minuman keras, narkotika, ini semua bagi memuncak di negara-negara non-muslim. Maka ini hikmah yang sangat luar biasa bagaimana Allah Azza wa Jal menetapkan hukum itu. Yang jelas teman-teman sekalian, hati-hati dari mengkonsumsi hal-hal yang bukan namanya minuman keras, tetapi dia mengandung bahan-bahan minuman keras. Karena ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya khamr dan diubahnya namanya menjadi nama yang bukan khamr. Seperti sekarang, obat-obat batuk banyak menggunakan alkohol, gitu kan? Ini hati-hati, harus hati-hati. Dan saya subhanallah setelah memastikan di apotek di dekat rumah saya, memang betul, rata-rata obat batuk itu ada alkoholnya. Makanya kita rasa seperti ada mentol. Dan merek-merek yang terkenal ini, banyak orang minum, gitu kan? Ya, ini hati-hati, kalau masuk ke apotek belilah obat batuk, tanyakan, ada obat batuk yang tidak beralkohol, saya tanya ke apotekernya ada. Ada yang herbal, ada obat batuk yang lain, insya Allah kesembuhan di tangan Allah SWT, bukan karena kualitas obatnya. Biar obatnya ratusan juta, kalau Allah tidak mau sembuh, maka tidak akan sembuh. Biar minum air hangat, kalau Allah mau sembuh, akan sembuh. Gitu kan? Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakit setelah 20 tahun, hanya dengan doa. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan mata air di bawah kaki beliau, lalu beliau pakai mandi, akhirnya jadi sembuh. Gitu kan? Jadi harus hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Termasuk juga daun-daunan tadi yang saya katakan, apapun yang bisa mengubah keadaan kita, maka tidak boleh sama sekali dikonsumsi. Khamar ini teman-teman sekalian, umumnya kalau di zaman Nabi Muhammad SAW diambil dari pohon arak. Atau ya, yang memang diambil dari pohon arak ini, biasanya pohon arak ini juga dikeluarkan darinya siwak. Ya. Tetapi ada sebagian dari pohon ini yang diambil lalu memang sengaja disimpan, dicampur dengan adonan-adonan tertentu sehingga menjadi khamr. Ada juga yang dibuat dari zabib atau kismis, ada yang dari kurma. Pokoknya semua yang dipermentasikan, yang disimpan sehingga akhirnya mengandung alkohol setelah beberapa hari, biasanya cirinya berbusa, biasanya ada busahnya. Jadi minuman-minuman keras itu pun kalau dia sudah tenang di sebuah botol, tidak kelihatan, tapi kalau diaduk itu akan keluar busa. Biasanya cirinya seperti itu. Nah ini semua sudah haram, ya, tidak boleh sama sekali dikonsumsi. Ya. Kalau Anda sudah terlanjur hobi dengan makanan tertentu dan memang ada penyampaian terbukti memiliki alkohol, harus berhenti, tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Orang yang mengkonsumsi khamr di dunia teman-teman sekalian dan meninggal tidak sempat taubat, maka tidak akan meminumnya di surga. Karena di surga ada 4 sungai yang Allah siapkan. Dan disebutkan dalam surah Muhammad. Di surga itu ada sungai dari madu, susu, khamr, dan air tawar yang manis. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa khamrin ladzatin lisyaribin. Dan khamr, sungai khamr yang lezat untuk dikonsumsi
Kata para ulama tafsir menghubungkan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, khamar di surga tidak memabukkan dan tidak membuat pusing. Itu memang di surga. Dan ada hadis Nabi SAW yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang meminum khamr di dunia maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Maksudnya bagi orang yang tidak sempat taubat. Tidak sempat taubat. Kalau orang taubat lain, ya. Kalau orang taubat lain. Dan hukumnya hampir sama dengan zina, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau seseorang itu mengkonsumsi berzina dan kepergok, maka hukumnya di kisos. Kalau kepergok, kalau tidak kepergok, kemudian dia taubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tutupi aibnya. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar pada saat kita bahas bab yang lalu, masalah zina. Khamr juga sama. Kalau ada seseorang di antara anda yang pernah mabuk dan sudah taubat kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah Allah akan terima. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat bisa menghapuskan segala kesalahan yang lalu. Para sahabat juga pernah menyentuh khamr, gitu kan? Pernah menyentuh khamr dan mereka meninggalkannya setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan khamr tersebut. Tentu hadis yang tadi saya katakan ini bagi orang yang meninggal tidak sempat taubat. Jadi kalau tidak sempat taubat, kemudian dia meninggal, maka khamr yang sudah dia minum di dunia tidak sempat taubatin itu, sebagian ulama berpendapat bahwasanya dia akan terharamkan juga di surga. Karena makna daripada hadis Nabi SAW, siapa yang meminumnya di dunia tidak sempat taubat sebelum meninggal, dia tidak akan meminumnya di akhirat, ini di surga. Karena di neraka tidak dikasih khamr orang. Neraka minumannya tinatul khabal. Ya, ini adalah darah dan nananya penghuni surga, penghuni neraka. Naudzubillah. Itu minuman mereka. Minuman mereka air panas yang mendidih. Jadi memang di surga ada siksaan tersendiri di neraka. Tapi di surga memang ada minuman khamr. Maka makna hadis Nabi SAW, siapa yang meminum di dunia tidak sempat taubat, maka tidak akan minumnya di akhirat. Maksudnya dia kalaupun masuk neraka dulu dibersihkan dosanya, kemudian masuk surga, semua fasilitas dia bisa dapatkan kecuali khamr tadi. Ada yang hilang dari dia. Ini mirip dengan hadis larangan Nabi Muhammad SAW bagi laki-laki yang memakai sutra. Kata Nabi SAW, siapa yang memakai sutra di dunia dari laki-laki ya, dan tidak sempat taubat, garis bawahi kata-kata ini, tidak sempat taubat, gitu kan? Maka di akhirat dia tidak akan memakainya. Kata para ulama hadis, yang dimaksud adalah kalau sudah masuk surga nanti ahli surga pakai baju dari sutra, mereka sendiri yang tidak sempat taubat ini dari pakaian sutra akan diberikan pakaian yang berbeda dengan penghuni surga itu sendiri. Jadi jangan sampai karena kebodohan kita, naudzubillah, akhirnya membuat kita lalai dengan masalah ini. Kata kunci teman-teman untuk meninggalkan pelanggaran adalah satu, selalu tanyakan diri kita, kalau saya tidak lakukan kenapa? Ini diajak sama teman-teman ke diskotik, kalau saya tidak ikut kenapa? Ada apa? Enggak ada sesuatu yang hilang, tangan kita enggak putus, kaki kita enggak putus, mata kita enggak buta, enggak ada masalah, gitu kan? Maka tidak ada sesuatu yang berbahaya bagi kita, malah baik, gitu kan? Bisa tidur lebih cepat, bisa bangun sholat tahajud, ya. Bisa jauh dari pengeluaran biaya yang akhirnya ditanggung jawabkan hari kiamat karena pada yang haram dan seterusnya. Ya, jadi setiap ada undangan tanda kutip dari syaitan manusia atau syaitan jin untuk berbuat dosa, tanyakan kalau saya tidak lakukan kenapa. Tidak akan ada sesuatu yang kurang tuh, gitu kan? Dan jangan pernah lari dari teman-teman yang dulu memang dasarnya suka mengajak kita. Misal ada orang sekarang sudah ikut pengajian, sudah tahu ini haram, temannya telepon dibiarkan. Sampai sekali, waduh ini saya ditelepon nih, sebentar mau diajak ke karaoke ini, mau di diskotik ini, mau minum khamr nih, mau ini, mau zina. Dia nggak mau angkat, lari dari teman-temannya. Ini keliru. Sampai 5 kali miss call dia sudah senang tuh. Oh ini alhamdulillah teman saya tidak telepon. Pastikan besok ditelepon lagi tuh. Karena mungkin dia pikir kamu ketiduran kah atau apa kan gitu. Angkat teleponnya, gentle angkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke diskotik ini yuk. Gitu. Maaf ya, saya kemarin hadir di pengajian. Kata ustadznya nggak boleh. Kamu alim sekarang? Iya alhamdulillah. Saya nyesal kenapa baru alim sekarang. Nggak apa-apa. Bilang. Selama ini saya salah nih. Mudah-mudahan kamu ya sekarang kamu yang saya ajak ke pengajian saya. Nah balik dakwahin. Insya Allah besok nggak bakal ditelepon tuh. Gitu kan. Nggak diajak lagi karena kita sudah sampaikan. Dia sudah tahu alasannya. Gitu kan. Kalau dia telepon, wah saya yang didakwahin nanti nih kan gitu. Jadi jangan lari, jelaskan supaya selesai urusannya. Banyak orang tidak enak karena malu akhirnya salah jalan, gitu kan? Salah jalan. Baik,
Khamar ini teman-teman memiliki banyak melalui proses dalam pengharamannya pada saat awal Islam. Di awal-awal Islam tidak diharamkan, belum diharamkan. Tetapi di pertengahan Islam diharamkanlah khamar itu, Awal yang turun tentang ayat khamar ini itu dalam surah Al-Baqarah 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afwu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ditanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan juga judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan juga ada manfaat bagi orang-orang. Manfaatnya, orang kalau minum khamar mungkin merasa hangat tubuhnya, mungkin merasa lebih santai, dia melupakan sejenak masalah-masalahnya. Ada manafi' linnas, kata Allah, ada manfaat buat manusia. Tapi Allah bilang wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi ketahuilah dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan ditanyakan kepadamu apa yang harus mereka infakkan, katakanlah harta yang lebih. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir. Ayat inilah yang pertama turun dan belum ada masalah pengharaman khamr. Bahkan setelah ini masih turun ayat Al-Quran yang lain yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat sementara kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ayat ini ayat yang kedua turun. Jadi proses pengharaman khamar melalui 3 ayat. Ayat yang pertama cuma menjelaskan kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat yang kedua tentang tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Barulah ayat ketiga, dan nanti kita lanjutkan setelah sholat ba'diyah insyaAllah. Ayat ketiga surah Al-Ma'idah, ini tentang pengharaman mutlak sudah khamar. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bagi teman-teman yang pegang buku, ayat itu pakai titik-titik bisa dilihat di footnote lanjutannya ya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fa hal antum muntahun. Terjemahnya, ya orang-orang yang beriman, sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Makna beruntung artinya kalian akan bahagia, tidak punya musuh. Karena subhanallah, orang yang khamar, orang yang mengundi nasib, orang yang berjudi pasti punya musuh. Umumnya bermusuh-musuhan walaupun sama temannya, saingannya. Jadi masalah buat hidupnya. Tidak akan beruntung, tidak akan bahagia maksudnya. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya syaitan itu dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Apakah kalian berhenti? Waktu turun firman Allah ya di sini yang berbunyi fahal antum muntahun, maka para sahabat dalam hadis Bukhari dikatakan saling ketemu satu sama yang lain, lalu mereka mengatakan hurrimat al-khamr, hurrimal hamr wa ju'ila ya radifan li al-authan, ibadat al-authan. Telah diharamkan minuman keras dan Allah sudah jadikan dia partner dengan menyembah berhala. Maka semua sahabat pada saat itu memecahkan kendi-kendi khamr mereka sehingga seluruh jalan Madinah basah dengan khamr dan baju-baju mereka tersentuh dengan khamr. Kemudian mereka sholat dan tidak mencucinya. Sampai dari sini keluarlah banyak hukum syar'i. Dari ayat yang pertama Al-Baqarah itu keluar hukum tentang kaidah dalam ilmu fikih. Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Termasuk dari sini ulama mengeluarkan hukum haramnya rokok, gitu kan? Dan juga hukum haramnya semua apapun yang kalau kita konsumsi mudaratnya lebih besar maka hukumnya haram, gitu kan? Ini keluar dari hukum surah Al-Baqarah tadi. Kemudian turun juga atau keluar hukum yang lain tentang masalah ayat terakhir Al-Maidah ayat 90. Maaf, yang kedua dulu. Hai orang beriman, jangan kalian sholat sementara kalian mabuk. Ayat ini ulama sepakati mengatakan turun ya, hukumnya tilawahnya masih berlaku tapi hukumnya sudah terhafuz. Masuk dalam ilmu nasikh wal mansukh. Artinya ada ayat yang menghapus dan dihapus ya, dan terhapus.
Ayat tentang tidak boleh sholat sementara mabuk terhapus secara hukum dan tertinggal secara tilawah. Ini dalam hukum Al-Quran, umum Al-Quran. Dan dia terhapus secara hukum oleh Al-Ma'idah ayat 90 ayat yang ketiga tadi. Dan dari ayat yang ketiga diambil hukum kalau minuman keras itu sifatnya najis maknawi. Dia cuma najis di zatnya dan tidak menajiskan. Makanya dari sini ulama keluarkan hukum bolehnya menggunakan minyak wangi yang beralkohol, bolehnya mengobati luka dari luar dengan alkohol, itu semua dibolehkan. Ya, untuk mensterilkan luka, membersihkan dari bakteri boleh. Tapi yang tidak boleh mengkonsumsi ke dalam tubuh karena dia memabukkan. Di sini hukumnya karena para sahabat pada saat memecahkan kendi-kendi khamar dan basah baju mereka, mereka sholat dan tidak membersihkan lagi baju mereka. Berarti di sini boleh, ya. Makanya dari sini keluar hukum bolehnya menggunakan alkohol di luar tubuh kita ataupun kalau tersentuh di baju, dia sifatnya najis maknawi. Allahu a'lam. Kita lanjutkan setelah ba'diyah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terakhir kita bahas tadi surah Al-Maidah ayat 90. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang thabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah di sini, dia berkata, "Lamma nazala tahrimul khamr, masya as-sahabatu ba'dhum ila ba'd wa qalu hurimatil khamr wa ju'ilat adlan lisyirk." Takala turun pengharaman khamr, sebagian sahabat berjalan kepada sebagian sahabat yang lain saling bertemu dan berkata, khamr telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan syirik. Maksudnya dia adalah dosa besar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahkan berpendapat bahwa meminum khamr atau minuman keras adalah dosa yang paling besar, dan meminum khamr tidak diragukan lagi adalah induk dari segala perbuatan keji, dan orang yang melakukannya telah dilaknat dalam banyak hadis yang sahih. Juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Hudud, dan hadis ini nomor 1444, Abu Daud dalam Kitabul Hudud nomor 4480, dan ada juga perawi yang lain, tapi yang jelas hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Nabi Muhammad SAW saking tegasnya melarang umatnya untuk mengkonsumsi khamr ini, bersabda, "Man syaribal khamra fajliduh, wa fa in 'ada fajlidu, fa in syaribaha fajlidu, fa in syaribaha ar-rabi'ah faqtuluh." Barang siapa meminum khamr maka cambuklah dia, dan jika dia kembali maka cambuk lagi, dan dia jika kalau masih kembali yang ketiga kalinya cambuk juga, tetap sama 40, dan jika masih kembali yang keempat kalinya maka bunuhlah dia. Jadi hukumnya kalau yang sudah keempat kali ketangkap, kepergok, mabuk, maka hukumnya dikisos, dipenggal. Ini hadis ini menjelaskan tentang tegasnya hukum Islam berhubungan dengan masalah khamr. Dan subhanallah tidak ada kerusakan yang terjadi di masyarakat yang mengalahkan tersebarnya khamr ini. Dan khamr pasti partnernya zina, perkelahian, permusuhan, pertengkaran. Sebagaimana Allah firmankan tadi, subhanallah. Tadi kita sudah bacakan Al-Maidah 90 dan imam kita tadi jazakallahu khair juga membaca ayatnya tentang masalah sesungguhnya syaitan ingin membuat atau melahirkan permusuhan di antara kalian di khamr dan juga judi, ya. Maka apakah kalian berhenti? Gitu kan. Yang ini tadi saya katakan, para sahabat mengatakan intahina, kami sudah selesai dan kami sudah berhenti. Hadis yang lain juga hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi Muhammad SAW, tentu di sini ada rawi-rawinya, ya. Amr bin Harith, Amr bin Shu'aib menceritakan kepada aku dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu majma'in, dari Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka as-salata sukra
yang penuntut ilmu, mengaku dirinya penuntut ilmu, hadir di majelis ilmu para asatidzah, kemudian sengaja melempar pertanyaan untuk menguji dan mengetes. Ini berbahaya, antum menjadi penyebar fitnah. Setelah itu pertanyaan tadi direkam, diberikan kepada ustadz yang lain, lalu kemudian ditanya tanggapannya. Tanpa ustadz itu pun tahu dan dengar langsung. Hanya dikatakan ustadz ini berpendapat seperti ini, ustadz ini berpendapat seperti ini. Bagaimana? Lalu ustadz tersebut sekarang juga jadi fitnah lagi di majelis, di dalam dakwah ini, itu kan dakwah yang dikenal dengan dakwah sunnah. Kemudian tersebar fitnah lagi kalau ustadz itu memvonis ustadz yang tadi gara-gara mendengar dari orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Hati-hati teman-teman, ini bertanggung jawabnya berat hari kiamat. Kalau antum sudah dengarkan dari salah seorang asatidzah kita yang punya kredibilitas, sudah punya dalil yang kuat, cukupkan itu, selesai, jalankan, cukup dengan itu. Antum penuntut ilmu teman-teman, tuntut ilmu dan amalkan, bukan untuk jadi penyebar fitnah. Kalau sudah tahu dalilnya sudah, gitu kan. Sebab bisa saja para asatidzah punya pendapat yang berbeda, bisa terjadi. Tapi kalau antum mengadu ini berbahaya. Bayangkan kalau sampai divonis beberapa asatidzah kita hanya karena antum penyebabnya, akhirnya ditinggalkan majelisnya, akhirnya diberhentikan dari sebuah masjid. Ini berbahaya sekali. Saya tidak ada masalah ya, karena saya yakin Allah Azza wa Jalla bersama. Yang saya sampaikan punya dalil jelas, saya sampaikan apa adanya dan dipertanggungjawabkan, diangkat di YouTube. Dan saya juga membuka diri untuk bisa diberikan masukan kalau saya salah, tidak ada masalah. Tapi ini peringatan saya secara umum, karena ada sering saya temukan pertanyaan yang terulang-ulang. Saya sudah ingatkan teman-teman, tolong jangan libatkan saya ke pertanyaan bagaimana pendapat Ustaz tentang si fulan atau tentang organisasi tertentu. Jangan, itu nggak perlu. Juga dalam majelis ilmu, dalam pertanyaan, selain jangan sebabkan fitnah. Kalau antum sudah dapat pendapat dari seorang ustadz dan punya dalil, jalankan itu, cukup. Jangan tanya lagi ke ustadz lain, antum jadi bingung nanti. Ya, kecuali memang antum masih ragu dan butuh memang ilmu. Tujuannya untuk itu. Tanyakan, saya dengar dari ustadz ini seperti ini, dalilnya begini. Bagaimana menurut ustadz? Dan itu bukan ditanya secara umum. Tanya pribadi karena ingin meyakinkan diri. Tapi ini enggak teman-teman, untuk menunjukkan kualitasnya dia, untuk menunjukkan bagaimana di ustadz lain kalau ustadz itu salah, dan seterusnya terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, dan bahaya kalau para ulama dan para duat yang sudah ribut, gitu kan? Ini umat yang jadi korban, orang-orang yang tadinya bisa belajar jadi terhenti gara-gara fitnah antum nih. Ini tolong saya ingatkan, bertakwa kepada Allah, jangan begitu. Tanya kalau butuh, kalau tidak butuh jangan bertanya. Dulu kami dididik oleh para masyayikh di Madinah, saya ingat betul di kampus itu, dosennya datang 50 menit padat materi. Kalau ada yang mau bertanya, kejar syekhnya keluar dari kelas, nggak ditanya di kelas. Jadi nanti orang yang bertanya betul-betul dia butuh, untuk menghindari jangan sampai ada orang yang sengaja melemparkan pertanyaan fitnah, orang yang lain yang sudah faham jadi berubah pemahamannya. Itu berbahaya sekali, gitu kan. Jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Yang kedua, berhubungan juga dengan masalah ini. Kalau bertanya teman-teman sekalian, bertanya ini memang ikhlaskan niat untuk mendapatkan ilmu. Betul-betul saya ingin mendapatkan ilmu. Tidak perlu, tidak usah bertanya. Ya. Kemudian hindari teman-teman sekalian, kalau pertanyaan orang lain, mohon maaf saya bahasakan, ada orang lain ingin bertanya, biarkan dia bertanya langsung. Dia titip pertanyaan, boleh saja, bukan tidak boleh. Tetapi pastikan memang orang itu betul-betul mau bertanya. Memang nggak ngerti ilmunya, oke. Tapi kalau dia titip, ternyata sama saja dengan kasus orang yang pertama tadi, mau nyebarin fitnah, cuma dia tidak mau langsung, makanya jadi masalah. Hati-hati teman-teman sekalian. Jadi majelis ilmu itu majelis yang mulia. Jangan dijadikan kekacauan ini, gitu kan? Saya sering, subhanallah, beberapa kali saya dapat tanggapan, gara-gara ada yang bertanya pada saya jawab, lalu kemudian ada vonis-vonis. Dan yang vonis ini dari orang-orang yang Allahu a'lam. Saya tidak tahu mereka memang penuntut ilmu atau bukan, tapi mereka sudah main vonis ini, itu, sampai akhirnya para asatidzatun berbicara hal-hal yang luar biasa, tanpa ada konfirmasi, gitu kan. Jadi sebaiknya jangan menjadi penyebar fitnah teman-teman. Tanya yang diperlukan saja dan bertakwalah kepada Allah. Penting itu ya, digaris bawahi. Baik, saya baca pertanyaannya dan saya akan fokus ke pertanyaan yang sesuai dengan tema saja. Ya. Kalau kita meminum air tape, kalau nggak banyak, apa itu tergolong khamr? Tergantung, tape ini ditanyakan kepada orang yang membuatnya. Saya pernah tanya kepada orang-orang yang membuatnya, seperti apa sih pemahamannya, rasanya waktu awal dimasak dan setelah beberapa hari.
Kalau dari jawaban mereka, Allahu a'lam. Kalau saya pribadi, saya tinggalkan. Kalau saya pribadi, karena minimal syubhat. Dan antum tanyakan pada diri antum, kalau saya tidak makan, kenapa? Enggak ada masalah. Walaupun itu favorit kita ya, karena minimal masuk dalam bab syubhat. Tapi kalau seandainya tanyakan, saya pernah tanyakan, Pak, ini kalau dimasak, kebetulan saya mampir di Tol Cikampek pada saat ada saya taklim, kemudian ada penjual di kiri kanan, saya sempat tanyakan, ini bagaimana sih pembuatannya, ini mengandung memabukkan nggak Pak? Bahasa, karena mereka biasa yang buat tahu itu. Ini kalau baru dimasak Pak, dia bilang tidak berpengaruh kalau baru dimasak. Tapi kalau sudah tertinggal beberapa hari, terkena udara, maka ini memabukkan, gitu kan? Maka kalau dari perkataan mereka ini, yang jelas berarti kalau awal-awal dibuat belum mengandung, ya, belum memabukkan, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dia disimpan, seperti masalah anggur misalnya, anggur itu kan halal buahnya. Tapi kalau dia dipermentasikan dan akhirnya beralkohol, ya kan, jadi haram. Minuman keras zaman Nabi SAW dari anggur, anggur kemudian yang sudah dikeringkan juga kismis halal. Tapi kalau kismis sudah direndam di air, dibiarkan sampai berapa hari, kemudian sampai berbusa beralkohol, jadi haram, jadi memabukkan. Dan dia manisnya agak berbeda gitu kan, berubah. Maka ini dikatakan para ulama dalam buku-buku fikih, ini rasanya berubah. Rasa berubah dari rasa yang sebenarnya itu berarti sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang mengkhamarkan atau memabukkan, maka semestinya dihindari. Bagaimana hukum meminum soda seperti Coca-Cola? Bukankah mudaratnya lebih banyak gitu? Tentu saja dilihat, kalau ditanyakan kepada ahlinya, saya bukan ahlinya di bidang itu, tapi ditanyakan kepada ahlinya, mungkin teman-teman medis ya, apakah minuman soda itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya? Misal, kalau emang betul seperti itu, jangan dikonsumsi. Jangan dikonsumsi. Kalau saya sih memang pribadi minuman-minuman soda ini saya selalu sarankan keluarga saya untuk tinggalkan, gitu kan? Karena emang umumnya kalau yang saya baca penelitian itu akan ada mudarat, tapi saya tidak bisa mengatakan itu haram. Karena sesuai dengan pendapat para ulama, minuman-minuman soda di Saudi dibolehkan, ya, dikonsumsi. Semua minuman soda-soda ini banyak kita temukan di supermarket, dan itu sesuai dengan fatwa yang ada dari kerajaan Saudi, ada mufti resmi. Dan itu karena izin mereka dibolehkan masuk, gitu kan? Maka berarti itu boleh, pendapat dari ini boleh dibolehkan. Ya. Jadi ini Allahu a'lam yang saya tahu, kembali kepada hukum umumnya karena dia tidak memabukkan, hanya mungkin dia Allahu a'lam mudaratnya, ya. Kalau mudarat itu dilihat dari mudarat yang sifatnya memang berbahaya bagi dia. Kalau berbahaya tinggalkan, jauh lebih aman. Minimal kalau syubhat lebih aman untuk ditinggalkan. Bagaimana dengan buah durian? Bukankah kalau kebanyakan bikin mabuk? Ya. Bikin kenyang, iya. Saya makan durian tidak mabuk. Enggak kok. Insya Allah enggak termasuk. Ya. Jadi jangan semuanya ditarik ke masalah khamr ya. Jadi seperti apapun, antum makan nasi kalau makan satu bakul mabuk juga tuh. Jadi kekenyangan nggak bisa jalan juga kan. Jadi jangan dipakai istilah mabuknya itu. Mabuk itu memang betul-betul yang keluar dari jalur gitu kan. Oh dari akal pikirannya gitu. Nanti akhirnya demo semua penjual durian nanti. Itu buah halal. Sebagaimana halalnya anggur gitu kan. Anggur kan asal khamr ya. Dibuat dari situ. Tapi dia jadi halal karena dia masih buahnya. Selama buah insya Allah nggak masalah. Jika minuman yang hanya mengandung alkohol sangat sedikit tetap haram. Dan rokok juga haram. Bagaimana dengan perokok pasif? Karena di lingkungan saya masih banyak perokok. Kalau anda kebetulan lewat dan memang dasarnya kita harus terhirup, bukan sengaja, gitu kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang, saya tidak merokok sih, tapi begitu ada orang merokok sengaja hirup sekalian, ya. Itu berarti kena juga hukumnya, sama kan gitu. Ya. Saya jawab sesuai dengan pertanyaan ya. Kalau anda iseng bertanya, ya saya juga iseng menjawab nanti. Saya kerja di hotel saya menyediakan minuman alkohol dan daging babi. Apakah gaji yang saya terima itu halal atau haram? Kalau haram, bagaimana cara membersihkan harta dari gaji saya? Teman-teman sekalian, semua yang berhubungan dengan hal yang haram ini lebih dominan kepada hukum haram. Lebih dominan ke hukum haram, gitu kan? Minimal syubhat, minimal syubhat. Jalan keluarnya cari tempat yang aman. Cari tempat yang aman. Kerja di tempat yang aman, lebih tentram, jelas. Banyak kok insya Allah tempat-tempat yang itu. Jangan dipaksain gitu kan. Kalau anda memang jiwanya di perhotelan, cari perhotelan syariah. Sekarang sudah mulai banyak gitu kan.
Ada teman-teman kita sudah di Jakarta, sudah banyak sekali hotel-hotel syariah yang bisa dimasuki kerja, melamar. Insya Allah mereka menerima kalau punya pengalaman gitu kan. Itu lebih aman. Atau cari tempat kerja di restoran yang memang jauh dari minuman-minuman keras, yang memang kalau bidangnya di situ, ya itu maka lebih baik. Allahu alam. Karena kalau ada khamar terus kita mau mengatakan gajinya halal atau haram, menjawabnya bagaimana? Tentulah lebih dominan kepada haram. Karena ada yang haram di situ kan. Saya pernah ditanya oleh seorang muslim juga yang kerja di salah satu minimarket dan di situ jual khamr. Halalkah gaji saya? Jawaban saya sama. Kalau Anda tanya kepada saya hukum syar'i, saya mengatakan tidak halal. Karena tidak mungkin saya katakan halal sementara ada produk yang haram dijual, kan gitu. Jadi berbahaya bagi dia. Lalu bagaimana jalan keluar membersihkannya? Ya sudah, Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau mau detail ya. Kalau mau detail sekali, kalau dia sudah taubat, insya Allah yang lalu-lalu sudah selesai, dianggap halal bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dianggap walakum masalaf itu kalian mendapatkan apa yang telah berlalu. Tapi kalau dia mau detail, misal dia mau betul-betul terinci dari sekian item yang dijual di situ, misal dia di restorannya hotel, kira-kira di situ yang paling banyak ya dijual babi tadi, ya daging babi itu. Dengan khamr itu dari sekian item makanan yang dijual adalah misal ada 100 item dia 2 item gitu kan. Maka kita melihat ternyata dari 100% 98% ini adalah yang halal misalnya. Ini yang haram. Maka diperkirakan dari gaji kita 2%-nya dikeluarkan gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia mau lebih aman lalu disedekahkan kepada orang-orang non-muslim, orang-orang yang mampu, tidak mampu maksud saya. Apakah ini, kenapa iseng bertanya gini nih? Apakah hukum mabuk karena minum khamr sama dengan mabuk karena cinta? Ini siapa ini Pak Yoyo? Karena orang yang mabuk cinta juga sama, tidak bisa berpikir secara rasional. Sebagaimana orang yang mabuk karena khamr. Ada teman Ana sudah ikut pengajian, tahu hukumnya, tapi masih saja tetap pacaran karena begitu cintanya atau mabuk cinta dengan wanita yang dicintainya. Ini sebenarnya orang-orang yang masuk di alam itu saja yang menggunakan istilah mabuk, gitu kan? Tidak ada dari zaman Nabi SAW. Nabi SAW mencintai istrinya Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak mengatakan mabuk cinta, tidak ada itu istilah, gitu ya. Ini cuma istilah yang digunakan saja. Beda tentunya ya. Kita berbicara masalah konsumsian ya, dikonsumsi dalam tubuh manusia dari cairan ataupun serbuk tadi. Jadi beda ini. Tentu masing-masing punya hukum ya. Kalau dia pacaran hukumnya haram, nggak boleh. Pacaran sebelum nikah haram, pacaran sesudah nikah halal. Ya, makanya nikah dulu, akad nikah, dan sudah panjang lebar sering kita ingatkan masalah itu. Ada riwayat atau hadis yang menyebutkan tentang pola makan Rasulullah SAW. Apakah ada referensi bukunya? Ada bukunya. Kalau saya tidak salah terbitan Pustaka Ibnu Umar. Bukunya kecil ya, tentang tata cara
Ini tidak sesuai dengan tema. Nanti insya Allah silakan bertanya langsung aja ya. Apakah boleh alkohol untuk obat luar, luka atau kulit? Mengingat menurut informasi dokter kulit, semua bahan yang dioleskan ke kulit akan masuk ke dalam peredaran darah. Allahu alam, yang saya tahu kalau pendapat para ulama, saya tidak tahu dari sisi medis, mengatakan boleh saja. Dan sudah umum fatwa ulama bolehnya menggunakan minyak wangi yang beralkohol. Istidlalnya dalil tadi yang sudah saya sebutkan dalam hadis, pada saat turun surah Al-Maidah ayat 90, para sahabat memecahkan kendi dan membasahi baju mereka dan mereka tidak mencucinya pada saat mau sholat. Bagaimana hukum ustazah berdakwah di depan jamaah perempuan? Tidak ada masalah kalau ustazah. Berapa kali Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh para sahabiat Nabi bertanya. Bahkan boleh laki-laki belajar dari seorang wanita muslimah atau ustazah ya, tapi harus ada hijabnya. Kalau gurunya perempuan, jamaahnya laki-laki, maka itu harus ada hijab, nggak boleh enggak, mutlak itu. Makanya waktu turunnya ayat tentang masalah hijab, itu pada saat beberapa sahabat ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha hukum-hukum agama sementara belum ada hijab di antara mereka, sampai turunlah ayat hijab, gitu kan? Min wara'i hijab, kata Allah. Harus bertanya di belakang hijab. Jadi ulama mengeluarkan hukum kalau perempuan yang menyampaikan hukum sementara dia ahlinya, seperti kasus Aisyah radhiyallahu anha, beliau paling banyak mengetahui tentang rumah tangga Nabi SAW, maka berarti boleh belajar tapi dengan syarat tidak kelihatan, memang ada hijab. Beda dengan kalau laki-laki. Kalau laki-laki itu Nabi SAW disebutkan dalam riwayat-riwayat menyampaikan kepada para sahabat dan sahabiat itu tidak ada hijab, gitu kan? Itu beda. Tapi kalau memang dikhawatirkan ada fitnah, boleh dipakai hijab. Dan seperti sekarang ini sudah alhamdulillah sangat bagus, gitu kan? Sudah cukup dengan layar itu maka sudah cukup. Tapi ini hukum syar'inya begitu. Apakah alkohol yang terdapat dalam parfum, cairan pencuci mulut, hair tonic rambut termasuk dalam khamr? Untuk cairan pencuci mulut, misal, tidak usah disebutin merek ya. Jadi sekalian kali jangan sebut merek, saya sudah ngerti gitu. Untuk cairan pencuci mulut yang mengandung alkohol apakah boleh? Sebab ada kemungkinan ketelan meskipun setetes. Jadi kalau konsumsi di luar tubuh boleh. Tadi saya bilang ya, parfum, bersihin luka di luar tubuh itu masih umum pendapat ulama membolehkan. Tapi kalau obat kumur saya sarankan jangan. Ada kok banyak, saya juga pakai obat kumur itu dengan beragam merek dan cari yang bebas alkohol. Ada tulisan bebas alkohol. Insya Allah itu jauh lebih aman. Karena kalau sudah masuk di mulut ini sebetulnya sudah bercampur, berbahaya, bisa ketelan sama ludah, gitu kan? Maka lebih aman tinggalkan, gitu kan? Lebih aman tinggalkan. Jangan ada yang beralkohol. Apakah khamr boleh dibuat penawar obat, misal agar supaya tidak terasa sakit ketika sedang dibedah? Untuk keperluan medis masih dibolehkan. Kalau di luar saya sudah katakan boleh, di dalam tubuh nggak boleh, secara mutlak nggak boleh. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang Dia haramkan, ini mutlak. Tidak mungkin. Kalau ada dokter yang mengatakan dengan khamr anda bisa sembuh, itu dusta, nggak mungkin. Kita pasti salahkan dia, karena Allah nggak mungkin salah. Pencipta dia dan pencipta ilmu itu dan pencipta segala satunya nggak mungkin salah. Dan Nabi SAW sudah mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan pada hal-hal yang Dia haramkan. Saya sudah jelaskan juga tadi kandungan alkohol dalam ragi tape ya, kalau masih awal. Lebih aman anda tinggalkan, lebih aman. Tapi kalau di awal-awal dibuat, kemudian masih belum ada alkoholnya, maka nggak masalah, sama hukumnya dengan hukum buah secara umum. Dalam medis, apakah mendonorkan bagian tubuh orang yang sudah akan meninggal untuk orang lain juga diharamkan? Ini sudah pernah kita jelaskan ya, sebenarnya tidak sesuai dengan tema. Jadi tidak boleh, setahu saya pendapat yang paling kuat tidak boleh mendonorkan organ tubuh. Ini bukan hak anda, bagaimana caranya anda mendonorkannya, apalagi menjualnya. Tidak boleh sama sekali. Orang kalau pun sampai dikisos, dipotong tangannya dalam Islam, dipotong tangannya, setelah dipotong tangannya, kalau dia meninggal, maka tangannya itu pun atau terpotong tangannya atau anggota tubuhnya dijahit kembali atau dikubur bersama dengan tubuhnya. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Jangan diikuti cara-cara orang non-muslim yang memang mereka melakukan perbuatan-perbuatan untuk menjual. Sekarang memang diperjualbelikan itu ya.
Saya temukan luar biasa informasi dari paman saya yang tinggal di Malaysia dan memang pertuanya di Singapura. Di Singapura itu disayangkan sampai majelis ulamanya mereka mengeluarkan fatwa tentang bolehnya masalah itu. Semoga Indonesia tidak ikut-ikutan nih, gitu kan? Jadi di sana dibolehkan sampai-sampai pemerintah di sana itu kalau ada orang meninggal, muslim atau non muslim itu diurus sama mereka jenazahnya dan pada saat dibungkus dengan kain kafan dipulangkan ke rumah keluarganya. Pernah ada seorang muslim, keluarga muslim, dia buka ditemukan jenazah orang tuanya itu sudah tidak ada matanya, udah di dadanya ada belahan, ada jahitan, dikeluarkan organ tubuh yang mereka mau ambil dan itu dijual. Itu bukan juga diberikan sosial, itu dikomersialkan dan ini haram. Gimana caranya? Gitu kan? Nggak mungkin, ini bukan hak Anda, tidak boleh sama sekali. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan larangan khamr, berjudi dan mengundi nasib dengan panah. Apakah acara kuis di televisi yang sering kita lihat juga haram karena termasuk mengundi nasib? Di ayat lain janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Apakah maksud ayat ini kita tidak boleh mabuk saat sholat? Atau tidak boleh sholat sementara kita tahu arti bacaannya seperti orang yang mabuk, gitu. Tentu saja di sini kalau mengundi nasib itu adalah sesuatu yang mempertaruhkan. Saya kasih contoh gini, kalau di sebuah mall diletakkanlah sebuah mobil sebagai hadiah bagi yang belanja di situ, dia bisa menjadi halal mobil itu dalam undian dan bisa menjadi haram. Dia menjadi halal kalau kita kebetulan memang belanja di situ. Yang kita belanja adalah sesuatu kebutuhan kita. Sebatas itu, misal ada supermarket kita belanja, lalu ada kupon kita tulis di situ, masukkan, keluar nama mendapatkan mobil itu. Ini nggak apa-apa, halal. Tapi dia menjadi haram kalau kita sengaja belanja walaupun tidak perlu, ngumpul-ngumpul untuk dapat kuponnya. Ini namanya ngundi nasib udah. Karena bisa dapat bisa enggak, jadi haram. Tapi kalau kebetulan saja itu nggak ada masalah. Seperti itu memahaminya, gitu kan? Jadi di sini sama dengan kuis itu. Kalau dia sifatnya memang mengundi nasib, ya jangan, nggak usah ikut-ikutan. Dan saran saya tinggalkan aja, untuk apa ini? Lebih baik antum sama teman duduk sama-sama, buat pertanyaan, kasih hadiah temannya yang menang. Daripada repot setengah mati telepon-telepon, ikut nonton dan segalanya, jadi kacau semuanya. Sejarahnya dulu, larangan tentang khamar di Mekah tidak langsung serta-merta diharamkan. Dalil ini sering ditarik oleh orang awam bahwa sama saja larangan masih bekerja di tempat yang haram juga demikian tidak apa-apa selama belum dapat pekerjaan baru. Tuhan kan maha baik. Bagaimana menyikapi pandangan demikian Ustaz? Kalau anda hidup di zaman Mekah dulu, zaman jahiliyah, nyembah-nyembah berhala, nah boleh tarik hukumnya. Zaman sekarang gimana caranya ditarik hukumnya nih? Al-Quran sudah lengkap, sudah jelas semuanya, gitu kan? Bagaimana bisa kita tarik hukum ini kepada hukum yang itu? Beda lah, tidak bisa disamakan. Fase Mekah, fase sebelum sempurna agama Islam, kan gitu. Beda keadaan seperti kita sekarang, sudah sempurna semuanya dan kita ada solusi kok. Ada solusi, pengganti khamar ada susu, ada madu, ada sirup, ada air putih, banyak yang lain. Kenapa harus kepada khamar gitu kan? Tinggalkan ini teman-teman sekalian, dan sesuatu yang sudah haram, haram, jangan dicari lagi. Ini haram, ya haram, jangan dicari dari bawahnya, dari sampingnya ini masih ada halal gak? Haram ya haram, gitu kan? Mau lakukan konsekuensi hukumnya ada, gitu. Seperti itulah. Bagaimana kalau kita tidak tahu ternyata ada kandungan khamar atau ganja atau narkoba dalam minuman atau makanan? Misal sudah kebiasaan di satu daerah adanya masak sayur dengan daun ganja, sedangkan kita sebagai tamu dan disuguhkan sajian tersebut. Kalau tidak tahu, hukumnya masuk dalam hadis Nabi SAW. Diangkat dari umatku ketidaktahuan, masuk dalamnya lupa, kejahilan, tidak tahu. Ini masuk, gitu kan? Diangkat dari itu, tidak tahu. Tapi jangan pura-pura tidak tahu, gitu kan? Itu tidak boleh. Sudah tahu ini kira-kira, kayaknya masyarakat ini biasa pakai daun ganja, nggak apa-apa deh, saya kayak tidak tahu aja, nggak bisa. Haram itu, nggak boleh dibuat-buat, gitu kan? Allah lebih tahu niat anda. Ingatkan hadis Nabi SAW yang saya sampaikan kemarin, yang saya bilang, kata Nabi SAW, kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ya, dia iming-imingkan wanita tersebut dengan janji-janji, sampai dia bersumpah atas nama Allah untuk menghalalkan kemaluannya, supaya perempuan itu mau nikah sama dia. Nanti kalau nikah saya akan berikan kau mobil, saya akan berikan rumah, saya akan begini, macam-macam janjinya. Dan dia tahu dia dusta, dan Allah tahu kalau dia dusta, maka dia akan ketemu dengan Allah hari kiamat, dihukum sebagai pezina. Walaupun itu sah jadi istrinya. Hati-hati antara anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Nggak bisa main-main soal ini. Kita bisa menipu manusia di dunia tapi di akhirat tidak bisa. Allah Maha Adil. Walaupun kadang-kadang laki-laki seperti ini kalau dia menikah, istrinya tanya, dulu kan kamu janji begini. Ah itu dulu. Nah, ini kelihatan jahatnya, nggak boleh ini. Sama ya kalau kita balik, perempuan juga begitu. Nanti kalau kamu nikah sama saya berubah, nanti saya begini, saya pakai jilbab, saya segala. Setelah nikah tidak dilakukan. Ini bahaya nih. Dia dusta berarti. Maka dia bertemu dengan Allah, hukumannya hukuman zina. Kalau di dunia dicambuk atau kalau sudah nikah dirajam, di akhirat juga disiksa lebih berat lagi di neraka. Lalu kata Nabi SAW, dan siapapun yang meminjam uang dari seseorang, meminjam uang. Lalu dia mengiming-imingkan sepemilik piutang ini, saya akan bayar, saya pasti, saya punya ini, saya punya itu, aset macam-macam disampaikan. Dan dia bersumpah atas nama Allah, sampai pemilik piutang memberikan, pemilik uang memberikan kepada dia utang, dan ternyata dia dusta, dia tahu diri dia dusta dan Allah tahu dia dusta, dia akan bertemu dengan Allah dihukum sebagai seorang pencuri. Jelas, jadi antara anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kandungan alkohol yang terdapat dalam sirup obat batuk juga haram? Tentu saja haram ini, ya? Karena kandungannya sama, alkohol kan? Alkohol ini. Dulu ketika masih anak gaul, saya masih suka nongkrong di kafe-kafe Kemang bersama teman-teman. Biasanya saya dicekokin minuman dan lain-lain. Setelah taubat, saya di akhirat nanti tidak dapat meminum air susu dari sungai di surga bersama bidadari. Dikarenakan dalam tubuh saya sudah ada kandungan khamar. Kenapa harus sebut bidadarinya nih? Harus diselipin sesuatu gitu. Ini muridnya siapa nih? Saya nggak bilang loh Pak Yoyo ya. Jadi tentu saja kalau sudah taubat dimaafkan. Aman kalau sudah taubat gitu kan. Tapi masalahnya jangan tunda taubat. Kita nggak tahu nih kapan meninggal. Nggak ada jaminan kita masih bisa hidup kan. Sekarang teman-teman, ada siapa yang bisa dapat jaminan di sini bisa pulang ke rumahnya sebentar? Gak ada jaminan. Semoga Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan, tapi kita tidak tahu. Ajal bisa datang. Jadi salah kalau ada orang nunda-nunda taubatnya, ini gak bisa. Sama halnya, tidak boleh juga kita berbangga dengan amal yang pernah kita kerjakan. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu, udah dicatat sama malaikat. Sekarang, besok, lusa, buku amal kita tiap hari diterima, dicatat oleh para malaikat, gitu kan? Jadi jangan sampai tunda gitu. Apakah minuman yang berasap itu haram? Apakah minuman shisha yang berasap itu haram? Shisha itu teman-teman banyak Indonesia nggak tahu nih. Itu sama dengan rokok, malah lebih keras dari rokok tuh. Shisha yang sering orang katakan dipakai bara api, itu semua itu di Saudi fatwa ulama jelas dikatakan lebih keras daripada rokok. Sama hukumnya, nggak boleh itu. Sekarang kan dianggap malah tren di Indonesia ya. Itu nggak boleh sama sekali. Itu sama dengan rokok, sama ngeluarin asap, sama. Hukumnya nggak boleh. Allahu a'lam. Ya. Apakah di zaman saat khamr masih dibolehkan? Nabi SAW pernah mencicipinya? Nggak pernah. Jelas dalam hadis disebutkan. Ada riwayat menyebutkan itu. Bahwasanya Nabi SAW bersama Abu Bakar tidak pernah mengkonsumsi khamr dan tidak pernah menyembeli serta menyembeli untuk patung dan juga untuk berhala dan juga mengundi nasib dengan panah. Tidak pernah Nabi SAW minum khamr. Bahkan beliau tidak pernah sama sekali menghadiri acara-acara yang ada musiknya. Disebutkan dalam banyak dan saya sudah angkat dalam sirah Nabawiyah ini. Kalau Nabi SAW waktu sementara mengembala kambing, beliau pernah mendengar ada acara perkawinan masyarakat Mekah dan di situ ada perempuan menari dan dipukul-pukulan gendang gitu kan. Lalu teman-teman Nabi SAW pengembala kambing bercerita gitu kan, kalau hai Muhammad di sana ada begini-begini diceritakan lah. Lalu Nabi SAW terfikir untuk ikut, belum tahu pada saat itu karena beliau mengembala kambing semenjak tinggal bersama pamannya dari umur 8 tahun itu sampai beliau 22 tahun Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengembala kambing. Jadi cukup lama ya, cukup lama beliau mengembala kambing, lebih dari 10 tahun. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang Nabi pun kecuali semuanya mengembala kambing. Keesokan paginya, keesokan malamnya pada saat Nabi SAW berfikir untuk datang, maka beliau mengatakan saya tiba-tiba dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan saya tertidur dan saya tidak terbangun kecuali matahari sudah terbit di pagi hari. Maka setelah itu saya tidak pernah mendatangi acara-acara yang seperti tadi. Jadi Nabi SAW memang diselamatkan oleh Allah dari khamar, dari berhala, dari semua ibadah-ibadah yang salah yang dibuat oleh orang-orang dahulu itu. Bagaimana hukum pemerintah yang melegalkan minumannya? Tentu saja mendapat dosa, nggak boleh, haramin.
Pemerintahnya akan mendapatkan dosa karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nggak bisa, harus dilarang. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, secara kepemerintahan pun di seluruh dunia itu melarang minuman keras. Makanya diberikan peraturan-peraturan yang ketat, gitu kan? Semestinya. Ya, cuma sekarang direkayasa oleh para pebisnis minuman keras ini dengan mengatakan alkoholnya kurang lah, diubah dengan nama-nama yang lain lah. Ini semua masuk dalam hadis Nabi SAW. Akan termasuk dalam tanda-tanda hari kiamat di mana orang-orang akan mengganti khamar itu dengan nama yang lain. Berapa takaran dosis alkohol yang boleh dikonsumsi menurut para ulama? Sama saja jawabannya. Kalau dalam tubuh setetes pun nggak boleh. Kalau di luar tubuh boleh. Jangan lagi dibolak-balik, ini haram. Ya. Berputar-putar terus cari jalan supaya boleh. Tidak boleh, haram. Kalau mau boleh datang kepada selain ustadz, itu pasti dihalalin tuh. Ya. Setelah minum khamr, apakah amalan sholat fardu selama 40 hari diterima oleh Allah? Itu hadisnya maudhu'. Enggak ada hadis yang mengatakan tidak diterima sholat setelah mabuk, gitu kan? Tapi yang jelas kalau orang lagi mabuk, ya, dia berdosa dengan mabuknya. Bahkan tadi hadis Nabi apa? Siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk, maka dapat hukuman kan? Artinya maknanya adalah mafhum mukhalafah, yang dalam ilmu fikihnya dikatakan sesuatu yang difaham lawannya daripada pemain itu, artinya orang kalaupun mabuk, dia berdosa dan dia tidak boleh tinggalkan sholat. Tidak ada alasan tinggalkan sholat karena dikatakan siapa yang tinggalkan sholat mabuk satu kali, gitu kan? Ada hukumannya. Berarti memang tidak boleh tinggalkan walaupun dalam keadaan mabuk. Jadi tidak bisa jadikan alasan karena ini memang banyak sekali. Ini hadis tidak benar nih. Yang dikatakan Nabi SAW bersabda orang yang minum khamr tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari ke depan, maka mereka tidak sholat. Ditambah lagi nih godaan syaitan, tambah mengacaukan, sudah mabuk nggak sholat lagi, gitu kan? Ini kalau di zaman Umar bin Khattab dicambuk double-double nih, gitu. Baik, seperti itulah kurang lebih teman-teman sekalian yang kita bahas pada hari ini. Mungkin begitu dulu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat dan dijadikan oleh Allah SWT ditambahkan dalam timbangan amal kita. Semoga semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkannya, dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas, kita berdoa kepada Allah agar diikhlaskan niat mereka, diterima para syuhada mereka, dimuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.